Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Hari ini Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 199. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Si Hao dengan gagah berani menghadapi 6 dewa surgawi yang mengancamnya. Tatapan dingin dan serangan mematikan tak membuatnya gentar. Bahkan ketika salah satu dewa melancarkan serangan fatal yang dihentikan simbol kuno misterius. Para dewa menginginkan peti mati giok dan kitab suci kuno yang terkait dengan Dao abadi. Namun, Si Hao menolak menyerah. Konflik pun memuncak ketika Si Hao bersama Raja Abadi dan 10 Raja Mahkota yang diasingkan bertarung melawan para dewa. Artefak sakral seperti pohon dunia dan dis reinkarnasi dilepaskan, memaksa para dewa mundur sesaat, meskipun mereka tetap mengejar dengan penuh keserakahan. Dalam perlindungan ras jiwa 8 bersenjata, Si Hao menyusun serangan balasan. Dengan pedang abadi di tangan, ia membasmi satu persatu dewa yang mengepungnya, menunjukkan kekuatan dan keberanian luar biasa. Setelah kemenangan gemilang, Si Hao dan leluhur kuno merayakan dengan memanggang daging, sebuah pemandangan yang menggetarkan para saksi. Kitab suci kuno yang ditemukan dalam peti mati giok tetap menjadi misteri karena tak ada yang mampu membacanya. Meski begitu, ancaman baru terus muncul, mendorong Si Hao melanjutkan perjalanan menuju Signwood demi mencapai puncak kekuatan sejati. Si Hao duduk di tengah pancaran cahaya surgawi yang memukau, dengan kelopak bunga berkilauan muncul dari kehampaan, menciptakan suasana sakral yang menakjubkan. Batu menyerang ilahi dan kupu-kupu kaisar hanya mampu terpaku menyaksikan keajaiban tersebut. Di tengah keheningan, Si Hao menjalani proses pemurnian diri menggunakan Signwood, memilih jalur pengorbanan suci yang penuh tantangan meskipun telah mencapai alam dewa sejati. Dengan sabar, ia menyucikan tubuh dan jiwanya, sementara energi ilahi dari Signwood mempercepat penyempurnaan tersebut. Ketika proses pemurnian semakin mendalam, tantangan datang menghampiri. Makhluk bayangan bermata merah menyerbu, berusaha mengganggu kultivasinya. Sementara para dewa surgawi yang iri melancarkan serangan suara mematikan. Namun, Si Hao tetap tenang, terlindungi oleh 3 helai energi abadi yang muncul dari tubuhnya, menangkis semua ancaman dengan kekuatan luar biasa. Cahaya Signwood semakin cemerlang, memunculkan pohon-pohon bersinar emas dan hijau yang menandakan penyucian sempurna. Di puncak pemurnian, sebuah jalan kuno yang memancarkan aura sakral terbentang di hadapannya, memanggil Si Hao menuju rahasia terdalam dunia kultivasi, meskipun bahaya besar mungkin masih mengintai. Di episode selanjutnya, Si Hao melangkah di atas jalan kuno yang membentang panjang menembus kehampaan, menuju tempat misterius yang dipenuhi aura sakral. Setiap pijakan di atas batu terasa nyata, meskipun ia menyadari jalan ini lebih dari sekedar tangga biasa. Di sekelilingnya, kabut abadi berpendar dengan cahaya lembut, memperkuat kesan suci. Namun, di kejauhan hanya ada gelap pekat yang menutupi apapun yang tersembunyi di baliknya, membuat perjalanan ini terasa semakin penuh teka-teki. Dalam keheningan yang mencekam, Si Hao ditemani batu menyerang ilahi dan kupu-kupu kaisar yang setia melindunginya. Kelopak bunga berwarna-warni melayang, membawa aroma memabukkan yang menambah nuansa mistis. Sementara itu, di luar lorong abadi, para dewa surgawi mulai meragukan keberadaan Si Hao. Mereka mencoba mengguncang jiwanya dengan serangan suara dari genderang ilahi dan trompet mistis. Namun, semua itu gagal menembus ketenangan yang melingkupinya.
Ketegangan semakin memuncak saat salah satu dewa dari Istana Abadi menatap dengan penuh dendam, mengingat pertempuran mereka di masa lalu. Mereka khawatir kekuatan Si Hao yang terus berkembang akan menjadi ancaman besar di masa depan. Di tengah perjalanan, suara auman binatang misterius terdengar menggetarkan udara, sementara mata surgawi Si Hao terbuka mencoba menyingkap rahasia dalam kegelapan, hanya menemukan bayangan samar dan puing-puing kosmik. Perjalanannya terhenti di ujung jalan batu yang terputus, dengan jurang tak berujung di hadapannya. Untuk menguji bahaya, Si Hao melemparkan artefak tulang yang seketika hancur menjadi debu. Dengan penuh keyakinan, ia melindungi dirinya dengan skala naga menentang sebelum melompat menembus kehampaan yang dipenuhi kilatan petir hitam. Meski tubuhnya terluka parah dan darah mengalir, semangatnya tetap tak tergoyahkan hingga ia berhasil mencapai sisi seberang. Di sana, ia menemukan sebuah ukiran batu bertuliskan Jalan 9 Faktur dengan pesan penuh makna, hancurkan langit dan bumi, dapatkan umur panjang. Jalan ini ternyata adalah ujian terakhir menuju keabadian. Si Hao kemudian memasuki ruangan batu dengan ukiran kosmik yang megah, di mana lebih dari 10 sosok manusia berdiri membeku seperti patung. Meski tubuh mereka masih berdenyut dengan energi kehidupan, jiwa mereka tampak telah pergi. Si Hao merenung dalam diam, bertanya-tanya apakah mereka telah mencapai keabadian atau hanya meninggalkan cangkang fisik dalam pencarian yang tak berujung. Si Hao berdiri di hadapan tubuh-tubuh yang membeku, merasa tergetar oleh pemandangan yang ia lihat. Tubuh-tubuh ini, yang dulunya penuh dengan kekuatan Dao Agung, kini hanya cangkang kosong setelah roh primordial mereka pergi. Di antara mereka ada pria dan wanita, muda dan tua. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah para wanita muda dengan kecantikan luar biasa, meski kini hanya tubuh tanpa jiwa yang tersisa. Hal ini membuat Si Hao bertanya-tanya, apakah keabadian benar-benar berarti meninggalkan tubuh fisik seperti ini? Memandang dinding batu besar di hadapannya, Si Hao diliputi keraguan. Apakah menembus dinding itu akan membawanya pada keabadian atau justru kehancuran? Namun, tanpa jalan kembali, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dengan teknik makhluk tertinggi ketiga yang luar biasa kuat, Si Hao melancarkan 8 serangan berturut-turut hingga dinding mulai retak. Di saat yang sama, aura agung muncul dari celah tersebut, seolah memanggilnya menuju dunia yang lebih tinggi. Namun, rasa sakit luar biasa menyerangnya, seolah tubuh dan jiwanya dipisahkan secara paksa. Si Hao berjuang keras menahan perpisahan antara tubuh dan roh primordialnya. Ia melantunkan True Primordial Record, mencoba menekan kekuatan yang menghisap esensi kehidupannya. Namun, celah emas di punggungnya terus terbuka, mengancam untuk memisahkan tubuh dan jiwanya selamanya. Dalam keputusasaan, ia menggunakan teknik Dewa Willow, memaksa menutup celah itu dengan energi darahnya sendiri, mempertahankan eksistensi dengan susah payah. Tiba-tiba, dinding batu itu retak sempurna dan terbuka. Cahaya suci membanjiri ruangan, disertai kelopak bunga yang melayang turun, tampak seperti simbol kenaikan menuju keabadian. Namun, Si Hao merasa ada sesuatu yang salah. Ia teringat dunia bawah, teman-temannya, dan orang-orang yang ia pedulikan. Bagaimana mungkin ia rela meninggalkan semuanya? Aura yang ia rasakan justru mengingatkannya pada alam roh yang mencekam, bukan tempat yang penuh berkah. Memutuskan bahwa resikonya terlalu besar, Si Hao menghancurkan dinding batu di belakangnya untuk kembali. Ia kembali ke hutan kuno dengan cahaya Signwood yang membara, memilih untuk menjalani ritual kurban suci yang penuh bahaya demi memperkuat dirinya. Dengan tekad membara, Si Hao menahan serangan simbol-simbol Dao yang menghancurkan tubuhnya. Setelah 10 kali percobaan yang nyaris membuatnya hancur, tubuhnya akhirnya bersinar terang. Si Hao mencapai alam pengorbanan suci, kini memiliki kekuatan ilahi yang menandingi makhluk surgawi. Namun, ia tahu perjalanannya belum selesai. Apakah ia akan membalas dendam atau mengejar kekuatan yang lebih tinggi? Si Hao merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir dalam dirinya, membuatnya merasa mampu mengendalikan seluruh alam semesta. Energi darahnya bergejolak bagaikan sungai yang tak terbendung.
Sementara kekuatan roh primordialnya mengalir dengan intensitas yang menggetarkan. Tubuh fisiknya terasa kokoh, seolah menjadi pusat dari kekuatan kosmik yang agung. Kesadarannya pun melayang, merasakan dirinya berada di antara bintang-bintang yang bersinar terang, seakan menyatu dengan dao agung yang mengalir di sekelilingnya. Namun, di tengah ekstasi itu, Si Hao tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ia terbangun dari kondisi transenden tersebut, menyadari bahwa dirinya hampir terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh efek pengorbanan suci. Ia segera mengendalikan diri, memahami bahwa pencapaian kekuatan sebesar ini bisa membuat seorang kultivator tersesat dalam keagungan semu. Dengan kesadaran penuh, ia memilih untuk menenangkan diri dan memperkuat pijakan kultivasinya sebelum melangkah lebih jauh. Dalam meditasi mendalam, Si Hao merasakan kesatuannya dengan alam semesta. Energi darahnya terus bergejolak seperti lautan luas yang tak terbendung. Sainwood di sekelilingnya memancarkan cahaya yang meresap ke dalam tubuhnya, memperkuat fisik dan rohnya dengan energi murni. Ia merasa menjadi bagian dari langit, bumi dan seluruh elemen alam, merasakan harmoni yang sempurna dengan dao agung yang ia pelajari. Namun, kekuatan dahsyat itu tidak stabil. Si Hao mulai merasakan fluktuasi dalam tubuhnya. Dari kekuatan yang mampu mengguncang langit menjadi kelemahan yang nyaris membuatnya tak berdaya. Fenomena ini berulang dalam siklus yang terus berputar, memaksanya untuk belajar mengendalikan dan memahami esensi dari pengorbanan suci dengan penuh kesabaran. Setiap kali kekuatannya memuncak, ia semakin memahami Dao dengan lebih dalam. Akhirnya, setelah berhari-hari berkultivasi, Si Hao mencapai puncak kekuatan yang stabil. Dengan aura ilahi yang menggetarkan, ia keluar dari gua meditasinya, berhadapan dengan dua dewa surgawi yang menantinya di luar. Mereka terkejut dengan perubahan Si Hao yang begitu drastis. Tanpa banyak bicara, Si Hao melepaskan kekuatannya yang menggelegar, menghancurkan para dewa surgawi dalam pertempuran singkat yang dahsyat. Darah surgawi berhamburan, menandai awal dari kebangkitan seorang pejuang yang telah melampaui batas manusia menuju keilahian sejati. Si Hao melangkah keluar dengan tenang dari pertempuran. Tak ada suara gemuruh atau tanda-tanda kehebohan, meskipun 4 dewa surgawi telah binasa di tangannya. Langkah kakinya ringan, namun tekad dalam dirinya begitu membara. Tanpa membuang waktu, ia bergerak menuju tanah kuno Ning Chuan, sebuah tempat sakral yang cocok untuk ritual pengorbanan suci. Namun, sesampainya di sana, pemandangan yang ia temukan hanyalah batang Sainwood yang telah meredup, hampir sepenuhnya layu. Musuh yang ia kejar, Ning Chuan, sudah pergi. Kemungkinan besar dia telah memasuki alam pengorbanan suci, mempercepat kultivasinya. Si Hao menatap sekeliling, mencari jejak yang mungkin tertinggal. Tak ada kekecewaan dalam dirinya, hanya rasa penasaran yang semakin menggelora. Lawan seperti Ning Chuan dengan kekuatan yang mampu menyatukan 6 dunia memang pantas dianggap berbahaya. Namun, kekuatan bukanlah bagian dari dirinya. Dia hanya mengamati dan menganalisis, merasakan gelombang kekuatan yang tersisa di udara. Tak lama, ia meninggalkan tempat itu, melangkah menuju alam dingin. Tempat itu begitu beku, hamparan salju abadi yang menyimpan misteri. Di sanalah ia pernah mengasah kekuatannya. Tatapan tertuju pada fenomena yang tak biasa. Sebagian besar gunung salju telah mencair, membentuk danau besar berwarna hitam pekat. Itu adalah air yin besar, sebuah energi primordial yang amat kuat. Seketika, pikirannya melayang pada kenangan lama. Sosok King Yi dan Yue Chan terlintas dalam benaknya, bersama ingatan akan pertarungan sengit serta momen-momen indah yang terjadi di tempat ini. Namun, lamunan itu terputus mendadak saat ia merasakan kehadiran aura yang begitu kuat. Seorang dewa surgawi berada di dekatnya. Si Hao mengangkat kepalanya, matanya bertemu dengan seorang pria yang menatapnya penuh kemarahan. Wajah pria itu gelap, ekspresinya penuh rasa sakit dan kebencian yang menyala-nyala. Namun, Si Hao hanya menatapnya dengan dingin, tanpa rasa gentar sedikit pun. Ketegangan meningkat.
Pria itu adalah seorang dewa surgawi dari sekte Mending Surga, seseorang yang menganggap Qingyi dan Yue Chan sebagai kerabat dekat. Tanpa banyak bicara, pertempuran pun pecah. Si Hao dengan kekuatan yang kini menyamai para dewa surgawi menghadapi pria itu tanpa gentar. Serangan magis bertabrakan di udara, percikan energi melesat ke segala arah. Pagoda 4 divisi yang dilepaskan pria itu runtuh berkeping-keping ketika Si Hao menghempaskannya dengan telapak tangannya yang berlapis energi petir. Namun, sang dewa surgawi tak menyerah. Dengan kemampuan ilahi yang luar biasa, ia terus melancarkan serangan. Si Hao membalasnya dengan teknik yang tak kalah dahsyat, melepaskan simbol kekuatan kaisar petir yang memecah langit dan bumi. Benturan energi mengguncang gunung bersalju di sekitar mereka. Pada akhirnya, pria tua itu terhempas keras, tubuhnya penuh luka dan darah mengalir dari mulutnya. Meski telah kalah, kemarahan pria itu belum surut. Dengan nada menantang, ia kembali menuntut penjelasan tentang Qingyi dan Yue Chan. Namun, Si Hao hanya menatapnya dengan ejekan. "Aku tidak membunuh Yue Chan. Jika kau menemukannya, bawa saja dia pergi," ujar Si Hao dengan dingin. Ketegangan itu berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Si Hao. Pria itu meski kalah, tetap dipenuhi kemarahan. Namun, Si Hao telah membuktikan bahwa dirinya bukan lagi anak kecil yang bisa diremehkan. Setelah pertempuran, Si Hao kembali pada tujuannya. Ia menembus formasi energi di danau hitam itu dan berhasil mendapatkan batu esensi yin besar, sebuah harta langka yang dipenuhi energi primordial. Kepuasan menyelimuti dirinya, namun itu bukan akhir. Ketika ia meninggalkan tempat itu, berita tentang pembantaiannya menyebar luas. Si Hao sang raja iblis kini menjadi simbol ketakutan. 3 dewa surgawi telah dibunuh secara berturut-turut di hadapan banyak saksi. Panikan melanda dunia luar. Para dewa surgawi yang sebelumnya memandang rendahnya kini dipenuhi kecemasan. Namun, Si Hao tak berhenti di sana. Ia terus memburu para dewa surgawi, menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Tak satu pun yang mampu menandingi kekuatannya yang kini nyaris tak terbendung. Sosoknya menjadi legenda yang menakutkan, sebuah bayangan kematian bagi mereka yang berani menghalanginya. Di tengah kekacauan yang melanda wilayah tak berpenghuni, sebuah provokasi besar terjadi. Kepala seorang dewa surgawi, murid langsung dari klan dunia bawah, dilemparkan sebagai pernyataan perang. Sosok yang duduk dengan angkuh di atas gunung tulang putih mengambang itu adalah Tuan Dunia Bawah. Dalam diamnya, kabut hitam menyelimuti tubuhnya, menurunkan suhu menjadi sangat dingin, membekukan seluruh area dengan aura kematian. Para master sekte terdiam, wajah mereka menegang. Tindakan ini terlalu berani, bahkan terang-terangan menantang kekuasaan mereka. Tak ada yang tahu siapa pelakunya, namun tantangan itu jelas ditujukan kepada Tuan Dunia Bawah. Kemudian, dalam kemarahan yang meluap, Tuan Dunia Bawah mengambil tindakan. Api hitam yang berasal dari antara alisnya membanjiri celah dimensi, membakar dengan kekuatan yang mampu menghancurkan bahkan seorang master sekte. Namun, tembok kerajaan memantulkan serangan itu dengan simbol kuno yang terjalin, menahan kekuatan mengerikan tersebut. Di dalam dimensi, suara yang terdengar penuh ejekan. Si Hao berdiri di tengah kekacauan, mencibir tindakan para sekte besar yang berusaha menghabisinya. Murid-murid mereka, bahkan dewa surgawi, dikirim satu persatu untuk membunuhnya, namun ia tetap bertahan. "Siapa yang mengizinkan anak-anak ini bermain api, di mana orang dewasa mereka?" serunya dengan sinis. Ledakan amarah menggema di antara klan dunia bawah. Mereka merasa terhina. Para pengikutnya bergegas meminta izin kepada Tuan Dunia Bawah untuk masuk dan membalaskan dendam. Kabut hitam semakin bergolak, membentuk aura pembunuh yang begitu menakutkan. Namun, Si Hao tak berhenti. Ejekannya terus menghujam mereka dengan sindiran tajam, mempermainkan harga diri para sekte besar. Klan dunia bawah akhirnya mengirim seorang ahli berbahaya, Raja Serangga, makhluk dengan tubuh beracun yang mampu merusak segalanya hanya dengan kehadirannya. Namun, Si Hao tidak gentar. Ketika tubuh spiritual Raja Serangga menerobos celah dimensi, ia menyambutnya dengan tamparan telapak tangan yang diselimuti energi abadi. Racun yang
disemburkan Raja Serangga tak mampu menembus pertahanannya. Tamparan itu menghancurkan tubuh spiritual Raja Serangga, menciptakan hujan darah yang menyiram tanah. Di luar, kemarahan semakin memuncak. Para Master Sekte terdiam dalam kehinaan, tak mampu memasuki dimensi itu dan hanya bisa menyaksikan kekalahan demi kekalahan. Namun, Si Hao tak berhenti di situ. Setiap utusan yang mencoba melaporkan kejadian dari dalam dimensi segera dihancurkan dengan satu serangan telapak tangannya. Tubuh para dewa surgawi yang dikirim untuk melaporkan keadaan pun berjatuhan satu persatu. Kepala mereka dilempar keluar dari celah dimensi sebagai simbol tantangan yang tak terbantahkan. Para sekte besar kini benar-benar terpojok, tak ada jalan masuk, tak ada perlawanan yang cukup kuat untuk menghadapi Si Hao. Dengan penuh kesombongan, Si Hao berseru, "Apakah kalian ingin mengirim lebih banyak lagi? Jika tidak, aku akan menyapu bersih kalian semua dari Immortal Ancient." Suara itu bergema menusuk harga diri mereka yang menyaksikan dari luar. Sekali lagi, Si Hao membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pejuang, melainkan ancaman yang tak terbendung, siap melibas siapapun yang mencoba menghalanginya. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 199 dari Donghua series Perfect World. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.